Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan She Magazine, Sharing and Empowering. Sebuah acara persembahan dari VOA untuk para perempuan. Dan kita mengangkat kisah-kisah para perempuan yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Tidak hanya untuk para perempuan, karena bulan Juni, pertengahan bulan Juni, akhir pekan biasanya dirayakan sebagai Happy Father's Day di Amerika. Banyak tradisi ya. Kalau di New York, apa tradisinya biasanya kamu lihat di sana, Naya? Di New York untuk Father's Day bisa ada kegiatan menonton sepak bola, menonton baseball, atau menonton basketball di Madison Square Garden. Termasuk berbagai kegiatan di luar. Wah, ya kegiatan outdoor biasanya. Ada yang biasanya kayaking ataupun juga sepeda. Dan mereka senang sekali pasti kalau nonton acara-acara pertunjukan atau pertandingan olahraga. Oke pemirsa, tentunya di She Magazine kita banyak cerita tentang para perempuan ini yang menjadi inspirasi bagi kita semua dari seluruh mancanegara. Penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift sebelumnya telah mengumpulkan berbagai macam penghargaan internasional termasuk penghargaan musik bergengsi Grammy Awards. Pada bulan Mei, sang diva menambah deretan penghargaan yang ia miliki dengan gelar baru, Doktor, yang disematkan kepadanya. Bintang papan atas itu menerima gelar Doktor Kehormatan Bidang Seni Rupa dari Universitas New York. Sebagai salah satu pendiri perusahaan rintisan transportasi online dan jasa pengiriman makanan Grab yang bernilai miliaran dolar Amerika, perempuan milenial wirausaha Tan Hoy Ling telah mendobrak stereotip di bidang teknologi, tetapi juga berusaha merintis jalan bagi generasi wirausaha wanita berikutnya di industri ini. Bulan Mei, perusahaan ini mengumumkan akan meningkatkan proporsi wanita dalam posisi kepemimpinan menjadi 40% pada tahun 2030, naik 34% dari sekarang, dan berkomitmen memastikan kesetaraan gaji antar gender. Aktor Kate Winslet memberikan penghargaan kepada sinias perempuan yang menjanjikan di Cannes akhir Mei. Para brand ambasador L'Oréal Paris, Gemma Chan, Andy McDowell, Helen Mirren juga hadir di gala dinner sinias muda di Hotel Martinez. The Lights on Women Award, persembahan L'Oréal Paris ini memasuki tahun kedua memberi penghargaan bagi sutradara wanita film pendek yang berprestasi dengan tujuan mendorong para sinias wanita lain di industri ini di mana hanya ada 17% sutradara wanita dari semua film produksi terbesar saat ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi memberikan dampak ekonomi yang cukup berat bagi perekonomian. Namun, di balik perjuangan memulihkan perekonomian, juga ada sejumlah usaha yang berani memulai usahanya di tengah pandemi. Seperti industri kuliner yang menargetkan bahan-bahan makanan yang dikirim ke rumah atau menyediakan makanan untuk dibawa ke rumah. Ya, memang pada awal pandemi di Amerika terjadi lockdown ataupun juga pengetatan kegiatan. Dan kegiatan ini justru memberikan sebenarnya agak berkah kepada sebuah industri kuliner. Contohnya diaspora Indonesia yang membuka sebuah toko bahan makanan dengan nama Indo Eats di Atlanta, Georgia yang menyediakan bahan makanan dan juga makanan jadi kepada para pelanggannya. Toko kelontong Indo Eats di kota Doraville, Georgia ini dimiliki diaspora Indonesia. Di saat situasi sulit pada awal pandemi 2020, Indo Eats baru buka dan langsung menghadapi situasi pembatasan kegiatan atau lockdown. Terus jadi buka 2020 itu pas banget di saat pandemi dong? Iya, tapi ya malah berkat ya di balik masalah. Ya, blessing behind the pandemic. Orang-orang kan jadi masak di rumah, jadi grocery makin kenceng lah gitu. Toko dikelola ibu Nini dan 3 orang putrinya.
Selain melayani pelanggan di toko, Indo Eats punya penjualan online untuk pelanggan lokal maupun luar kota. Kamu lagi nyiapin order apa ya? Order online bisa juga ya? Order online bisa. Jadi di website kita shopindoeats.com bisa order untuk pick up dan juga shipping ke luar kota. Oh gitu. Ya. Paling jauh kirim kemana? Pernah sekali kirim ke Hawaii. Oh ya, wah. This store I visit every now and then, and mostly I buy because this is halal store. I'm a Muslim, so I like the halal food. Masakan diaspora Indonesia yang tinggal di kawasan sekitar juga dijual di sini. Alhamdulillah membantu banget gitu, karena saya lebih suka homemaking ya, jadi nggak kerja di luar karena saya juga banyak anak. Kalau saya sih merasa sangat terberkati dengan ada Indo Eats gitu, untuk orang-orang jadi bisa tahu kue saya gitu. Biasanya naruh berapa macam? Banyak, bisa lupis, ongo-ongo, lemper ayam, singkong pelangi, kadang ada nasi padang, nasi uduk. Yang istimewa, setiap akhir pekan toko ini menyajikan makanan segar. Semua bikin sendiri? Iya, semuanya homemade. Kita ada setiap weekend gitu. Jadi pas weekend ini kita bikin bakso tenes. Tapi biasanya setiap weekend kita ganti-ganti menu ya, untuk supaya juga memperkenalkan menu Indonesia kan banyak gitu. Jadi untuk orang Indonesia dan non Indonesia gitu, jadi bisa nyobain makanan Indonesia beda-beda setiap weekend gitu. Baiklah, ngobrol sudah, belanja sudah. Sekarang saatnya menikmati bakso tenes khas tanah air. Dari Doraville, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan. Tidak tanggung-tanggung ada gerobak bakso Malang di toko Indo Eats. Kelihatannya enak sekali ya menyantap bakso urat di toko tersebut. Perlu dikunjungi nih kalau jalan-jalan ke Atlanta. Iya, salah satu tujuan kayaknya ke Atlanta. Tadi saya juga sempat catat alamat websitenya. Kalau mau mesen bahan makanan, bisa dikirim ke luar kota. Oke pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, pastinya belakangan ini Anda mendengar berita menyedihkan tentang penembakan massal di Amerika. Insiden di Texas ini menewaskan 19 anak sekolah dasar dan ini sangat mengkhawatirkan para orang tua. Isu aturan keselamatan dan kepemilikan senjata api kembali ramai diperbincangkan di antara warga Amerika. Para orang tua di Amerika saat ini sangat cemas dan khawatir, termasuk juga para orang tua diaspora Indonesia yang mengirimkan anak mereka ke sekolah. Karena menurut penelitian yang baru juga, ada angka yang cukup mengkhawatirkan bahwa kematian anak-anak di Amerika, penyebab salah satu terbesarnya adalah senjata api. Penembakan massal di sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas membawa duka bagi orang tua di penjuru Amerika. Rindri yang tinggal juga di negara bagian Texas bersama 3 anaknya, salah satunya berusia 11 tahun. Nggak bisa bayangin deh. Ini sesuatu yang seharusnya nggak terjadi. Dan tapi kelihatannya makin terjadi sering dan sering. Sementara di Fairfax, Virginia, Kiki berat melepaskan anaknya untuk pergi ke sekolah. It must be really tough. You know, one day you see your child go to school and then the other day they're never coming back. Kekhawatiran ini bukan tak berdasar. Selama tahun 2020, kematian pada anak muda akibat senjata api naik hampir 30%. Kekerasan senjata memakan lebih banyak korban anak dibandingkan kecelakaan mobil, overdosis narkoba, bahkan kanker, menurut riset dari University of Michigan. Sometimes it's accessibility to firearms that are not their own, and sometimes it's bullying that occurs in school. Nearly 60% of all firearm deaths are actually suicides,
And most of those happen in rural areas. Selama tahun 2022, sedikitnya 500 anak terbunuh akibat senjata api, baik disengaja maupun tidak. Menurut Gun Violence Archive, kelompok riset yang mengumpulkan data kekerasan akibat senjata. Active shooter training atau pelatihan untuk menyelamatkan diri dalam kondisi penembakan aktif tak jarang jadi salah satu pelatihan wajib bagi anak-anak sekolah. Tiap negara bagian punya aturan penerapannya sendiri. Misalnya di Virginia tempat saya berada, training ini cukup dilakukan lewat modul online. Sementara di negara bagian lain, misalnya di Kentucky, staf sekolah harus mengikuti pelatihan minimum sejam setiap tahunnya. Dimas, siswa SMA di Washington DC, pernah ikut pelatihan active shooter. When I was in middle school, and I think it was when Parkland happened in 2018, we did have a drill where we would like turn off all the lights and sit in a corner and be quiet until until the coast was clear. But at my current school, we haven't done anything. But if we were, it would all probably be the same of like hiding in a corner or like making sure everything's safe. But Dimas yang berusia 17 tahun yakin generasinya bisa membawa perubahan nyata berdasarkan pengalaman mereka. I already lived through like many mass shootings like in my life, and I've just watched. I saw an insurrection play out as this generation like continues to grow. I think it's good because we're learning more about how the world works early on. And with that, we can put more to action. Jajak pendapat dari Morning Consult dan Politico setelah penembakan massal di Buffalo, New York menunjukkan 59% warga AS menginginkan pengetatan aturan kepemilikan senjata. Survei ini dilakukan sebelum penembakan di Uvalde, Texas. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Secara pribadi, saya juga bersekolah di Amerika, mempunyai pengalaman yang sama. Di sekolah umum, kami secara rutin harus melakukan active shooter training atau pelatihan menyelamatkan diri dari penembakan aktif. Cukup mengkhawatirkan sebagai remaja dan murid-murid belia di Amerika yang punya problem serius dari isu keselamatan dan kepemilikan senjata api. Ya, dan satu lagi, isu yang sedang hangat dibicarakan para orang tua di Amerika adalah mengenai kelangkaan susu formula yang masih terjadi di Amerika saat ini. Walaupun sudah ada beberapa upaya untuk memperbaiki retail dan juga rantai pasokan dan juga mengimpor jutaan kaleng tambahan dari negara lain, tapi ternyata menurut para ahli implementasinya masih diperlukan waktu. Kelangkaan pasokan formula bayi di Amerika juga dirasakan diaspora Indonesia. Dian dan bayinya yang berusia 9 bulan bergantung pada formula bayi. Ke beberapa toko pikir masa sih gitu, dan akhirnya pun dapat yang jenis yang dia belum pernah minum sebelumnya, dan akhirnya memutuskan ya udah dibeli aja gitu daripada nanti kalau memang benar-benar kehabisan, karena udah beberapa toko dan pada nggak ada di mana-mana. Dian beruntung, bayinya sudah mulai bertransisi ke makanan solid dan ia masih bisa mendapatkan pasokan formula bayi meski dengan harga yang lebih mahal dibandingkan biasanya. Naik hampir 3 kali lipat ya. Pokoknya nggak sampai $20 lah, kalau lagi mahal pun kayak paling $16 gitu. Dan sekarang sempat lihat di online itu harganya sampai $50, jadi tiga kali ya itu ya. Menurut pantauan VOA, toko-toko juga membatasi pembelian formula bayi per pembeli dan kebanyakan tidak menaruhnya di rak, tapi di belakang kasir atau tempat yang tertutup. Sementara untuk mengendalikan lonjakan harga, Wali Kota New York umumkan keadaan darurat yang melarang toko-toko untuk menaikkan harga formula bayi. Menurut Wali Kota New York, sekitar 40% peritel yang ada di negara bagian New York, New Jersey, dan Philadelphia saat ini kehabisan stok formula bayi. Kelangkaan pasokan mulai terjadi ketika salah satu produsen terbesar, Abbott Laboratories, menarik produknya pada Februari lalu setelah pabriknya di Michigan diduga terkontaminasi bakteri. There is no dispute that the facility was unacceptably insanitary as evidenced by the consent decree. Frankly, the inspection results were shocking. Sedikitnya seorang bayi meninggal dan 2 lainnya masuk rumah sakit akibat formula yang terkontaminasi.
Namun masalah kelangkaan formula bayi sudah terjadi jauh sebelum penutupan pabrik. That we don't have a lot of redundancy in a lot of our supply chains. Unfortunately, the profit motive, even in critical items like baby formula, has really squeezed a lot of flexibility out of the supply chain and redundancies, so that you have one point of failure like this and there's no good backup and no way to quickly switch over to a plan B. Berbagai upaya dilakukan pemerintah AS untuk mengatasi kelangkaan formula, mulai dari mendatangkan formula bayi dari Eropa menggunakan pesawat militer hingga mengaktifkan UU Produksi Darurat Pertahanan untuk meningkatkan produksi formula. Namun rantai pasok mungkin akan tetap jadi masalah. Manufacturing is not the only step in the supply chain, so we also have to think about whether there are constraints on freight and trucking, which we know there are right now coming out of the pandemic, as well as labor. Sejumlah LSM membantu warga dengan membagikan formula secara gratis, sementara bank ASI di sejumlah daerah di AS melihat peningkatan permintaan ASI yang signifikan dibandingkan sebelum kelangkaan formula. Dari kota New York, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, memang implementasinya diperlukan waktu. Semoga masalah ini segera teratasi. Jadi menghilangkan berbagai kecemasan yang saat ini ada pada orang tua di Amerika. Benar sekali, ini menjadi masalah kita bersama dan semoga segera teratasi. Baiklah pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, kita ketahui warga Amerika keturunan Asia di Amerika jumlahnya cukup banyak, sekitar 7,2%. Dan ini kalau dihitung ya sekitar 24 juta dari total populasi di Amerika. Jumlahnya cukup banyak dan ini melambangkan keragaman atau diversity di Amerika. Dan sebuah ajang pemilihan Miss Teen Asia USA juga dilakukan untuk merayakan keragaman majemuknya masyarakat di Amerika. Tahun ini memasuki tahun ke-34 untuk acara tersebut. Keren sekali ya, setiap tahun berbagai remaja putri warga Amerika Serikat keturunan Asia berkompetisi dalam ajang Miss Teen Asia USA, termasuk yang tahun ini. Yang salah satunya adalah perwakilan dari California, seorang remaja putri keturunan Indonesia, Hannah Pinyon. Inilah Hannah Pinyon, pelajar SMA dan Miss Teen Indonesia USA yang kami temui di Hollywood, Los Angeles. Di sebelah saya ini ada Miss Indonesia, saya emak Indonesia. This is Hannah. How are you, Hannah? I'm good. How are you? I am very well, thank you. Hannah ini adalah seorang remaja diaspora Indonesia, sangat spesial lagi. Hannah, can you tell us a little bit about yourself? Well, my name is Hannah Pinyon. I'm 17. I'm currently a high school senior, and I'm born and raised from LA. Okay, but your parents, one of your parents is from Indonesia? Yeah, my mom's from Indonesia. She was born and raised there. She's from Jakarta. And my dad's from here. He's Hispanic, and his parents were from Mexico, so I'm Mexican and Indonesian. Perempuan yang hobi menyanyi dan menari ini akan mewakili Indonesia dalam kontes Miss Teen Asia USA yang akan diikuti oleh remaja perempuan keturunan Asia lain di Amerika. I'm so grateful and happy to be representing Indonesia at running at Miss Teen Asia USA, and I'm just really glad to be part of my culture and really have a face for Indonesia. Meski lahir dan besar di Amerika, Hannah tidak pernah meninggalkan budaya Indonesia yang dipelajarinya dari sang ibu. Perannya dalam kontes kecantikan tahunan ini dapat dukungan dari orang-orang terdekat. She's actually very quite unique. She's always sweet to everyone. She's beautiful. She's kind. She can be shy, definitely, but she always makes sure she
is nice to people, and she's considerate too. And I think she'd be very good. Dukungan dari keluarga dan sahabat cukup membantu Hannah mengatasi rasa cemas karena ini akan jadi pertama kalinya ia mengikuti kontes kecantikan. You will be like competing with more than 50 countries, right? Yeah. How do you feel about that? And it's a little bit intimidating, but I'm just doing it for the experience and wanting to have a fun time as well. Sebelumnya, wakil dari Indonesia pernah keluar sebagai pemenang, termasuk Megan Henry pada tahun 2011. Kontes Miss Teenasia USA tahun ini akan diadakan di Redondo Beach pada bulan November. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, Yogi Laksono, VOA. Cantik, murah senyum, dan terus mempertahankan heritage budaya dan pengetahuan tentang latar belakang Indonesia dari sang ibu. Selamat berkompetisi untuk Hannah di bulan November nanti. Semoga sukses ya. Ya, semoga sukses untuk Hannah, tapi tentunya tidak mudah bagi seorang remaja seperti Hannah ini untuk mengikuti ajang sebesar itu. Dan Hannah juga sempat bercerita kepada VOA, sebenarnya ini dilakukan untuk menggali pengalaman, dan ini bagus sekali untuk pengalaman bagi Hannah. Oke, sekali lagi sukses untuk Hannah dan semoga menang dan bisa mewakili terus heritage dan budaya Indonesianya. Pemirsa, sayangnya She Magazine harus undur diri dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!